Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Tugiem Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, tanpa kekurangan satu hal apapun. Oke, langsung saja kita lanjutkan cerita yang kemarin. Kali ini di part 14. Selamat mendengarkan. Hari ini, Stella harus merelakan menghabiskan jam makan siangnya seorang diri. Dikarenakan Karin yang tidak masuk bekerja untuk kunjungan rutin wanita itu pada orang tuanya jika tidak ingin fasilitasnya ditarik. Karin memang berasal dari keluarga menengah, tapi wanita itu ingin menunjukkan pada keluarganya bahwa ia dapat hidup mandiri. Saat tengah menikmati makan siangnya, seseorang duduk begitu saja di hadapannya, ikut bergabung satu meja dengannya. Tampaknya ada wanita cantik yang membutuhkan seorang teman. Ucap orang tersebut tiba-tiba. Kelvin, yang dipanggil hanya menunjukkan senyum tanpa dosanya dan melanjutkan acara makannya. Sendiri saja, tanya Kelvin seraya memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Karin sedang mengambil cuti, jawab Stella memperhatikan cara makan pria di hadapannya ini. Stella, bagaimana jika akhir pekan kita pergi? Tanya Kelvin setelah keheningan yang terjadi beberapa menit di antara mereka. Baiklah, jika begitu aku akan menjemputmu, ujar Kelvin tiba-tiba dan itu membuat Stella terhenti. Tidak, kita janjian di tempat saja, saut Stella dengan cepat, karena dia takut jika Kelvin mengetahui pernikahannya bersama Alex. Karena jika pria itu mengajak bertemu, itu artinya Kelvin tidak mengetahui perihal pernikahannya, bukan? Kenapa? Kau mau keluar atau tidak? Tawar Stella. Baiklah, terserah padamu saja, ucap Kelvin menyerah. Karena mengenal Stella, akhirnya ia tahu jika wanita itu sangat keras kepala dan dia pernah menemui orang seperti ini, yaitu ayahnya. Saat jam kerja selesai, hari itu Stella berpikir untuk mengunjungi ibunya di rumah sakit. Karena beberapa hari ini juga Stella tidak mendapatkan kabar dari Suster Erna dan juga Rafa sebagai dokter khusus untuk ibunya. Ia juga terlalu merindukan ibunya, dan disinilah Stella sekarang. Duduk termenung di samping ranjang ibunya, menatap wanita parubaya yang terbaring lemah dalam diam. Percayalah bahwa dia merindukan senyuman hangat ibunya. Ia merindukan dekapan penuh kenyamanan ibunya. Ia merindukan aroma masakan ibunya. Stella merindukan segalanya yang ada pada ibunya. Ia selalu membayangkan bagaimana jika tiba-tiba ibunya terbangun dari tidur panjangnya itu dan menyambut Stella dengan senyuman hangat, dan bagaimana jika saat ibunya terbangun dan tahu bahwa kini kehidupan putrinya telah berubah total. Tak terasa setitik bulir bening mulai mengalir di pipi. Stella ingin menahan, tapi tidak bisa. Seakan inilah yang diinginkan oleh air matanya untuk keluar dari gungkungan yang selama ini Stella tahan. Saat jam menunjukkan tengah malam, Stella tersadar bahwa dia masih berada di rumah sakit di ruang inap ibunya. Stella tertidur seraya menggenggam tangan ibunya. Ia tersenyum karena setidaknya hari ini ia bisa tidur dengan ibunya. Namun, senyuman itu luntur seketika saat Stella teringat suatu hal. Dengan cepat Stella berlalu dari ruang inap ibunya, tentunya setelah mencium kening ibunya seperti biasa. Dalam perjalanan pulang, Stella merutuki kebodohannya. Pertama, dia pergi tanpa izin Alex. Kedua, dia tidak memberi kabar pada suaminya. Dan ketiga, dia pulang larut malam. Astaga, Stella tidak tahu bagaimana kemarahan Alex dan dia tidak pernah ingin tahu. Tapi, kenapa ia harus merasa khawatir? Karena belum tentu juga Alex menunggunya. Saat berada di depan pintu apartemen, Stella ragu untuk langsung membukanya. Maka dari itu ia memilih untuk menekan bel apartemen beberapa kali. Dan saat pintu terbuka, penampakan wanita parubaya yang nampak terkejut mendapati Stella baru saja pulang. Lila berujar, "Astaga, Nyonya baru datang."
"Apa Alex sudah datang?" tanya Stella mengabaikan pertanyaan Lila dan berjalan masuk apartemen. "Belum, Nyonya. Tuan belum berdatang," jawab Lila. "Jika begitu, kembalilah istirahat, Lila. Maaf mengganggumu," ujar Stella merasa bersalah karena telah mengganggu waktu istirahat Lila. Dan perintah itu langsung dituruti oleh Lila. Setelah Lila masuk kamarnya, Stella segera membersihkan dirinya. Setelah beberapa lama, saat selesai membenahi dirinya, Stella bisa mendengar suara keributan terdengar dari luar kamar. Segera wanita itu keluar dan mendapati dua orang pria yang langsung menatapnya tajam saat ia baru keluar dari kamar. Alex dan Max berdiri di sana menatapnya dalam pandangan tidak terbaca. "Dari mana kau?" Pertanyaan yang syarat akan nada dingin itu membuat nyali Stella menciut. "Kutanya dari mana kau?" Bentakan itu membuat Stella terlonjak terkejut. "Sabarlah." Kini Max membuka suaranya. Entah menyadari sikapnya atau apa, tiba-tiba Alex berlalu dari sana dan masuk kamarnya, dan suara pintu yang ditutup dengan kasar kembali membuat Stella terkejut. Max, yang menatap Stella yang menunduk ketakutan, mendekat dan mengelus bahu wanita itu. "Dia terlalu kalut saat mencarimu hampir ke seluruh kota. Lain kali jangan lakukan ini lagi." Dan saat Stella mengangguk mengerti, Max masih berusaha menenangkan wanita itu. Stella awalnya terkejut saat Max mengatakan bahwa Alex mencarinya hampir ke seluruh kota. Apa pria itu khawatir? Apa pria itu peduli? Namun semua pertanyaan itu terenyahkan saat satu fakta menyadarkannya bahwa raga dan jiwanya adalah milik Alex dan pria itu tidak ingin kehilangan miliknya. Berbeda dengan Alex yang tidak mengerti akan apa yang terjadi padanya. Sebab sebelumnya dia tidak pernah seperti ini. Dia tidak pernah sepanik ini saat supir pribadinya mengatakan bahwa Stella tidak ada. Bahkan dulu saat Alia hilang, Alex masih bisa menggunakan pikirannya. Baru setelah beberapa lama Alia tidak ditemukan, saat itulah Alex turun tangan. Tapi sekarang, apa yang terjadi pada dirinya? Bahkan Alex tidak tahu. Sebesar itukah pengaruh Stella dalam hidupnya? Padahal Stella adalah wanita yang baru saja ia kenal. Ini sudah lewat beberapa hari setelah kejadian di mana Alex mencari Stella. Dan itu artinya ini sudah beberapa hari Alex mendiamkan Stella. Stella sadar dia salah. Namun bagaimana dia bisa menjelaskan apa yang terjadi jika Alex terus saja menghindarinya? Namun, saat Stella menceritakannya pada Karin, temannya itu menyarankannya untuk segera mengatakan semuanya pada Alex. Mungkin nanti Alex akan mengerti dan memaafkannya. Lagi pula keluarga Edward sudah mengetahui masalah ibunya, bukan? Lalu kenapa Stella harus membuat segalanya menjadi rumit? Masalahnya adalah bagaimana Stella akan meminta maaf jika Alex terus saja menghindarinya. Dan disinilah Stella sekarang, berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya. Dia merasa gugup untuk menyapa Alex terlebih dahulu setelah beberapa hari mereka saling mendiamkan. Tapi, lagi-lagi Stella teringat akan saran Karin, bahwa jika Alex menghindar, maka tunggu pria itu pulang dan barulah Stella berbicara. Dan sejak 30 menit yang lalu, Alex sudah pulang dan langsung masuk kamar. Mengembuskan napasnya sekali lagi, Stella memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya dan menuju kamar Alex. Saat sampai di depan pintu kamar pria itu, rasa gugup kembali menyergap. Dengan memberanikan diri, Stella mulai mengetuk pintu kamar Alex dan tidak ada sautan. Saat Stella kembali mengetuk pintu kamar Alex dan masih tidak ada sautan, akhirnya ia memilih untuk membuka kamar pria itu yang ternyata tidak terkunci. Hal pertama yang tertangkap Stella adalah mungkin Alex sudah tidur. Karena kamar pria itu tampak remang-remang dan hanya mendapat pencahayaan dari lampu tidur yang berada di nakas. Tapi hal itu tidak mematahkan semangat Stella untuk bicara dengan Alex. Ia berjalan mendekat ke arah ranjang pria itu dan berujar, "Sebelumnya aku minta maaf padamu, karena saat itu membuatmu harus mencariku hampir ke seluruh kota.
Saat itu aku benar-benar merindukan ibuku dan lupa waktu hingga aku tertidur di sana. Aku benar-benar bukan tipe orang yang tahan untuk mendiamkan orang lain. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan maafmu. Maafkan aku, ucap Stella syarat akan nada penyesalannya dan tidak ada sautan. Dasar bodoh, dia kan sedang tidur, rutuk Stella pada dirinya sendiri. Saat akan berjalan menjauh dari ranjang Alex, tangannya ditarik begitu saja hingga membuatnya terbaring di atas kasur. Nah lu, siapa yang menarik tangan Stella? Mungkinkah ada sosok pocong dari bawah kolong tempat tidur Alex? Atau mungkin kun-kun dari dalam lemarinya? Atau jangan-jangan Alex sendiri yang menariknya? Lalu apa yang akan terjadi pada Stella? Nantikan kelanjutannya hanya di Tukium Channel. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.